Shalom adik-adik, pada saat pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Oleh sebab itu kita minta hikmat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan beri kami hikmat, kebijaksanaan, kefokusan dalam melakukan mengajar kami Tuhan. Apa yang kami pelajari pagi ini bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, tema kita pada pagi hari ini adik-adik yaitu saling mengasihi satu sama lain. Nah, Ibu mau bertanya dulu nih, siapa yang sering mengasihi Bapak Mama di rumah? Kakak, adik, abang, atau teman-temannya di sekolah? Ada? Pasti ada ya. Nah, pertama Ibu akan membacakan dulu ayat terambil dari Galatia 5 ayat 2-23. Bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ke ayat yang kedua-tiga, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, yang pertama, kasih. Ada yang tahu kasih? Ada? Nah, kasih itu adalah anak-anak mampu untuk mengasihi orang lain dengan tulus dan tanpa ada pamrih. Nah, ketika kita mengasihi orang lain, kita memberikan orang lain, contohnya kita memberikan makanan atau dia sakit, kita bantu sama dia, kita kasih uang. Nah, kita dengan hati yang tulus, kita tidak meminta harus ada imbalannya. Nah, itu adalah kasih anak-anak. Kedua, sukacita. Nah, siapa di sini yang sering sukacita di rumahnya? Mau di rumah, mau di sekolah, maupun di tempat bermain ini ada? Nah, sukacita adalah anak-anak kebahagiaan dan kesenangan yang timbul di dalam hati atau berhubungan dengan Tuhan. Nah, kesenangan ini ketika dia dapat dia dari Bapak Mama, atau contohnya dia dapat juara 1 di sekolah, dia senang, dia bahagia. Itu adalah sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Nah, ini damai sejahtera. Siapa yang sering ada damai sejahtera dalam dirinya? Pasti ada ya. Nah, yang damai sejahtera adalah anak-anak ketenangan yang timbul dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika dia tenang, dia percaya bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Nah, keempat, kesabaran. Siapa yang sering bersabar di sini? Kalau dia marah temannya, dia langsung diam atau dia emosi. Ada yang bersabar? Nah, kesabaran mampu untuk menunggu dan bertahan di dalam menghadapi kesulitan. Contohnya, ketika dia ada masalah, dia menghadapinya di titik yang terendah, dia akan menghadapinya dengan sabar. Nah, itu adalah kesabaran. Ketika kita ada di titik terendah kita, nah di situ kita harus bersabar. Kelima, kemurahan. Nah, kemurahan adalah anak-anak mampu untuk memberikan dan berbagi dengan orang lain. Ketika dia berbagi ketika dia mampu untuk membantu orang lain, dia akan berbagi kepada satu sama lain. Keenam nih, kebaikan. Nah, kebaikan mampu untuk melakukan kebaikan dan perbuatan baik kepada orang lain. Ketika dia berbuat baik, ketika dia mampu melakukan kebaikan kepada orang lain, nah dia juga senang. Nah, ketika dia melakukan dengan kebaikan, nah Tuhan juga akan memberkati kita. Oh, anak ini dia baik. Nah, ketika kita menjalani kebaikan ke satu sama lain, nah kita juga senang gitu untuk melakukan kepada orang lain. Nah, ketujuh, kesetiaan. Nah, ketika kita setia kepada teman kita, mama kita, saudara kita, nah anak-anak kesetiaan itu mampu untuk setia dalam kita royal kepada orang lain, terkhusus kepada Tuhan. Nah, kedelapan, kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan anak-anak mampu untuk menjadikan lemah, lembut, dan tidak keras kepala. Maksudnya, kelemah lembutan ini ketika dia suruh bapak mamanya
dia bilang iya mak. Nah, dia jalankan apa tanggung jawabnya. Dia tidak ada keras kepala, harus berkali-kali dipanggil mamanya. Nah, ketika dia nggak didengar mamanya, itu adalah keras kepala. Dia susah untuk ditegur, dibilang. Ketika kita dipanggil bapak mama untuk menyuruh kita kerja, ketika kita jalankan dengan lemah lembut, nah tidak keras kepala, itu adalah sebuah kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri anak-anak mampu untuk menguasai dirinya dan tidak tergantung pada keinginan duniawi. Nah, maksudnya dia tidak tergantung apa yang kita inginkan di dunia ini. Tidak anak-anak. Maksudnya kita harus menguasai diri kita. Kita harus menahan diri apa yang ada di dunia. Apalagi banyak sekarang anak-anak di dunia ini banyak godaan. Nah, kita harus menahan diri kita dalam situasi apapun. Nah, pentingnya boro. Nah, anak-anak, pertama, membuktikan kepercayaan bahwa boro membuktikan bahwa seseorang telah percaya kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan teman sesama. Kedua, mengubah hidup. Nah, buah roh dapat mengubah hidup kita anak-anak. Seseorang menjadi lebih baik dari lebih berkenan kepada Tuhan. Tiga, membawa damai sejahtera. Nah, buah roh dapat membawa damai sejahtera dan kesenangan dalam hidup seseorang. Nah, kesimpulan dari materi pada saat pagi hari ini. Nah, dengan demikian, buah roh adalah hasil yang bekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Nah, dan sangat penting untuk membuktikan kepercayaan, mengubah hidup kita dan membawa damai sejahtera di sekeliling kita maupun di luar sana. Nah, semoga pelajaran ini bisa dimengerti dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.